Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Ibrani 6 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, judul dari perikop kita ini adalah janji Allah memberkati. Kadang-kadang dalam hidup ini, kita sering mengalami hal-hal yang tidak kita sukai, yang tidak kita senangi. Banyak pencobaan yang melanda hidup kita. Dan kita sering tidak mengerti, sehingga timbul pertanyaan, mengapa ini harus terjadi? Sebenarnya sebagai orang yang beriman, harus kita yakini bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri oleh Tuhan. Ternyata penulis surat Ibrani ini tahu bahwa apa yang paling menggoda orang Kristen pada waktu itu untuk tidak bisa setia sampai akhir, yaitu penyakit tidak sabaran. Manusia cenderung ingin cepat memetik buah di dalam melakukan sesuatu. Sehingga banyak orang berkata, saya sudah berserah, saya sudah berdoa, saya sudah percaya, tetapi apa hasilnya? Maka tidak heran, akibat dari ketidaksabaran pada waktu itu, banyak orang Kristen yang kembali kepada kepercayaan lamanya, yaitu agama Yahudi. Saudara-saudara, untuk menghadapi permasalahan ini, maka penulis surat Ibrani mengangkat tokoh yang paling dihormati oleh orang Yahudi, yaitu nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Cobalah belajar dari tokoh Abraham ini. Abraham adalah orang yang sudah menerima janji yang luar biasa dari Tuhan. Tetapi Abraham harus menunggu waktu yang sangat lama hanya untuk bisa mendapat seorang anak saja, yaitu Ishak. Kita lihat kehebatan dari Abraham adalah yang pertama, kesabarannya untuk menaati janji Tuhan. Dan oleh kesabaran itulah dia begitu serius menaati janji Tuhan. Dia serius menunggu sampai kapan waktunya Tuhan. Abraham bisa begitu sabar, bisa begitu tahan, bisa begitu setia, karena ia percaya bahwa kalau Allah yang berjanji, Allah pasti akan menggenapinya. Itu saja yang dia percayai. Kalau perkataan Allah sudah pasti akan terjadi, sudah pasti akan digenapi. Apalagi janji itu diikat dengan sumpah. Yang kedua, pengharapannya. Pengharapan itu ibarat sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jangkar yang kukuh yang membuat kapal tidak terhanyut arus laut. Imanlah yang memberi pengharapan. Pengharapan itu adalah bahwa kita tidak hanya melihat sebatas apa yang kita alami sekarang, tetapi kita lihat. Yang kita lihat dan yang kita alami sekarang, itu hanyalah sekedar dari ketidakberdayaan kita, kesulitan, tantangan kita. Tetapi pengharapan menghantar kita untuk melihat melampaui kenyataan yang ada pada saat ini. Iman dan pengharapan, kita yakin bahwa melalui iman dan pengharapan itu yang terbaik untuk kita sudah menanti, sudah dipersiapkan oleh Tuhan, asalkan kita tetap setia sampai pada akhirnya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan memberkati. Janji yang manis
nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan. Satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku